Terima kasih Pak Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faidul anwar wa fatihul absar wa kashiful asrar wa rafi'ul astar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurul anwar wa sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin al-akhyar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin para alim, asatidzah wal ustadzat jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki di tempat yang mulia ini. Sebada salat maghrib seperti biasa, Ahad malam ada taklim, maka kita niatkan i'tikaf di masjid ini agar selain memperoleh pahala taklim juga memperoleh pahala i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan menjalani ibadah puasa, memasuki bulan mulia Ramadan. Kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah menyampaikan pengumuman 1 Ramadan akan bertepatan dengan 18 Februari 2026. Sementara yang lainnya pada umumnya menunggu pengumuman sidang isbat dari Kementerian Agama yang prediksinya akan jatuh pada 19 Februari atau malam Kamis ya. Berbeda tetapi kita tetap harmoni ya, karena biasa dalam ikhtilaf furu'iyah menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal ya, perbedaan itu hal biasa ya. Semoga kita tetap bisa bersatu dalam perbedaan yang sifatnya furu'iyah ya. Terima kasih kepada Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan berikan kesempatan untuk membahas buku terbaru saya, judulnya Tasawuf Puasa. Sebagian juga sudah memiliki ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi dan menjalani ibadah puasa Ramadan. Di samping fikih puasa yang barangkali sudah sering dibahas, dijelaskan oleh guru-guru kita tentang fikih puasa, nah saya melengkapi tasawuf puasa. Maka itu di buku ini, nah ini bukunya, tidak akan ditemukan pembahasan tentang fikih puasa karena memang concernnya tidak di situ ya. Fokus pembahasannya adalah di dimensi esoteris puasa, aspek dalam atau aspek batin puasa. Nah ini yang menjadi fokus pembahasan buku ini. Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar, beliau menjelaskan bahwa setiap ibadah dalam Islam memiliki fungsi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, atau tasfiyatul qalbi, pembersihan hati. Senada dengan Imam Abu Hanifah, lebih dalam lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Madharul Anwar, beliau menjelaskan setiap ibadah
memiliki dimensi eksoteris atau zohirnya, yang itu juga merupakan aspek fikih dan syariat. Juga kemudian memiliki dimensi esoteris, sisi batiniahnya, yang itu merupakan aspek tasawuf atau hakikat. Kata beliau, dengan menggabungkan keduanya, kita akan sampai kepada kesejatian beribadah dan menghamba kepada Allah. Maka dalam dunia tasawuf masyhur ungkapan yang sebagian menganggap ini qaulnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, tapi sebagian lagi menganggap qaul ini adalah qaulnya Imam Al-Ghazali. Ya, tapi terlepas ini qaulnya siapa, qaul ini populer, yaitu man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Sesiapa yang beribadah secara fikih saja, tidak beribadah juga secara tasawuf, maka biasanya akan jatuh kepada sikap fasik, yaitu mudah menyalahkan orang lain sesama muslim, mudah membid'ahkan, mudah menganggap orang dolalah, kullu dolalah finnar gitu. Misalnya yang pakai sayyidina dianggap bid'ah gitu. Bagaimana mungkin orang yang mengagungkan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap bid'ah, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar gitu. Orang yang tahlilan lalu mengisi tahlilan itu dengan zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian juga dianggap bid'ah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu ketika diikrarkan oleh orang kafir, maka itu menjadi tiket bagi dia ke surga. Setidaknya sudah dipegang itu, karena setiap muslim yang beriman mesti masuk surga ketika mati dalam keadaan beriman, terlepas mampir dulu ke neraka, itu hal lain. Jadi dosa kekafirannya sebelum syahadatnya itu terhapus dengan kalimat tauhid. Tapi bagaimana mungkin kemudian dengan kalimat yang sama orang yang menzikirkan la ilaha illallah dalam tahlilan wafatnya seseorang misalnya dianggap bid'ah dolalah finnar gitu. Jadi kalimat yang sama mengantarkan seseorang ke surga, tapi kalimat yang sama juga dinilai mengantarkan seseorang kepada neraka. Nah, ini kan paradoks. Kenapa bisa begitu? Karena beribadah hanya secara fikih, tidak secara tasawufnya, yang di situ ada nilai-nilai akhlak yang mendasari dalam ibadah. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Sesiapa yang beribadah secara tasawuf namun tidak secara fikih, juga biasanya tidak benar dalam ibadahnya. Dia akan jatuh kepada tazandaqa, sikap zindik dalam beribadah. Nah, esensi beribadah itu kan zikrullah, ingat Allah. Maka kalau saya sudah zikrullah dengan zikir la ilaha illallah, sudah gugur sholatnya. Misalnya sholat itu hanya metode bagi orang awam untuk bisa tersambung kepada Allah. Karena saya sudah tersambung kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah, maka gugur sholatnya. Nah, ini tazandaqo, mengada-ngada, akhirnya dia melabrak syariat. Nah, maka kata guru saya berpesan itu, mau orang mengklaim pangkat kewaliannya setinggi apa, kalau melanggar syariat tinggal. Nah, jadi nggak begitu. Maka waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang menggabungkan keduanya, ya, fikih dan tasawuf, dimensi eksoteris dan esoteris dalam beribadah, zahir dan batin, itulah yang akan sampai kepada hakikat dalam beribadah. Nah, demikian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, demikian pula dalam puasa.
dalam kitabnya itu ya, Syekh Abdul Qadir kemudian nanti kita kutip beberapa menjelaskan tentang puasa syariat dan puasa hakikat. Pemahaman ini sebetulnya juga sudah bisa kita lihat ya, indikatornya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut puasa. Pertama as-siyam, kedua as-saum. As-siyam disebutkan dalam 7 ayat. Surat Al-Baqarah 183, 187, 196. Lalu An-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 96, Al-Mujadalah ayat 4. Pada ketujuh ayat ini makna as-siyam semuanya berdimensi fikih. Sebagaimana puasa yang kita fahami ayyumsika anil makulati wal mashrubati wa anil wiqa'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka di ayat-ayat itu misalnya menjelaskan tentang puasa itu dimulai dengan melihat bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang diantara kalian melihat bulan maka mulai puasa. Lalu durasi waktu berpuasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Puasa, makan dan minumlah sampai terbit fajar, lalu sempurnakan puasa kalian hingga malam. Durasi berpuasa. Disebut tentang uzur, orang boleh tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Orang tua renta yang tidak sanggup lagi puasa bayar fidyah. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di ayat lain tentang kafarat melanggar sumpah puasa, kafarat melanggar larangan haji puasa, kafarat tentang zihar kepada istri puasa 2 bulan berturut-turut. Semuanya berdimensi fikih di 7 ayat itu, dan 7 ayat itu menggunakan diksi as-siyam. Sementara di surat Maryam ya, ayat 26 diksi yang digunakan adalah as-saum, dan hanya di ayat ini digunakan as-saum, tidak ditemukan di ayat lain. Dan di ayat 26 surat Maryam ini kalau kita baca rangkaian ayatnya, ini kisah tentang Bunda Maryam. Setelah melahirkan Isa alaihi salam, beliau hendak pulang lagi ke kampungnya, lalu dipesan oleh Allah, ketika masyarakat mencaci maki kamu, betapapun kejinya caci maki itu, nanti bisa dibaca dan memang luar biasa ya, tuduhannya sangat keji gitu ya. Maka kata Allah, faquli inni nadzartu lirrahmani sauman. Jangan dijawab, jawablah dengan aku bernazar untuk Allah Ar-Rahman puasa. Sauman, puasa apa di situ? Nggak mungkin puasa secara fikih, karena Bunda Maryam dalam keadaan nifas setelah melahirkan Isa alaihi salam. Orang nifas nggak boleh berpuasa. Lalu puasa apa di situ? Lanjutan ayatnya mengatakan, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bicara dengan manusia, dengan siapapun hari ini. Jadi Bunda Maryam diminta puasa bicara oleh Allah meskipun dicaci maki. Maka kemudian kita membaca hadis Nabi, tuntunan kepada kita, kalau kita sedang berpuasa lalu ada orang yang ngejek, orang yang hina kita, orang yang permalukan kita, apa kata Nabi? Inni soim, fakul inni soim. Katakanlah aku sedang berpuasa. Nabi tidak mengizinkan kita untuk meladeni. Nah, dari sinilah kemudian difahami Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab menjelaskan asyam itu puasa pada dimensi fikih.
Sementara as-saum puasa pada dimensi tasawuf, atau asyam puasa pada dimensi lahiriah, as-saum puasa pada dimensi batiniah. Maka ibadah puasa itu tuntutannya asyam, karena Allah maha baik ya. Bayangkan kalau tuntutannya adalah as-saum, begitu kita berkata kasar, batallah puasa kita, sebagaimana yang diminta kepada Bunda Maryam. Maka puasa itu tuntutannya asyam, tapi spiritnya as-saum, dari siam menuju saum. Itulah kenapa barangkali saya coba mengambil iktibar, kenapa dalam mazhab Syafi'i ya, talafuzun niat itu al-mandub, melafazkan niat itu dianjurkan, dan niat puasa itu diksi yang digunakan saum apa siam. Nawaitu sauma ghadin, saum bukan siam. Jadi seolah Imam Asy-Syafi'i itu dan para ulama Syafi'iyah ingin memberikan pesan kepada kita, ingat, yang kita niatkan itu nawaitu sauma ghadin, niat puasanya saum, berarti puasa tidak sekedar nahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi lebih dalam dari itu. Nah, kita kutip beberapa dari Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Puasa syariat, fa amma saumus syariati ayyumsikanil makulati wal masyrubati wanil wiqai fin nahar fa saumus syariati muaqqatun. Adapun puasa syariat itu menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, dan puasa syariat itu terbatas waktunya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pada umumnya kita sudah faham tentang puasa ini. Lalu beliau melanjutkan, sebetulnya dalam kitab itu beliau Syekh Abdul Qadir menggunakan istilah puasa syariat, thariqat, dan hakikat. Tapi yang thariqat dan hakikat saya gabung karena secara substansi sama, dan saya menggunakan istilah hakikat untuk memudahkan pemahaman. Jadi hanya ada pembagian dua, syariat dan hakikat. Wa amma shaumul haqiqati fa huwa ayyumsika jami'al dhaihi 'anil muharramati wal manahi wal dhamaimi mislil ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairihi dhahiran wa batinan lailan wa naharan. Fa shaumul haqiqati mu'abbadun fi jami' umrihi. Sementara puasa hakikat itu adalah menjaga atau mencegah seluruh anggota tubuh kita dari hal yang diharamkan, dilarang, penyakit hati seperti ujub, sombong, bakhil, dan seterusnya, zahir dan batin, malam dan siang. Puasa hakikat selamanya sepanjang usia kita. Jadi secara tasawuf, secara hakikat kita itu puasa seumur hidup kita, Pak. Karena menjauhi larangan, menjauhi yang diharamkan, menjauhi penyakit hati itu harus berlangsung sepanjang usia kita. Menahan diri dari itu semua, mencegah dari itu semua, itulah puasa hakikat. Gitu. Wa qala ahlus syariati al muradu minal iftar al aklu inda ghurbi syamsi wa minar ru'yah ru'yatul hilali yaumal id. Menurut ahli syariat, yang dimaksud dengan berbuka puasa adalah makan saat terbenam matahari, dan yang dimaksud dengan ru'yat adalah melihat bulan untuk menentukan hari id. Wa qala ahlul haqiqati, sementara menurut ahli hakikat, al-iftaru al-aqlu inda dukhulil jannah mimma fiha minan na'imi wal muradu bi ru'yah ru'yatullahi ta'ala yaumal qiyamah binadhri sirri muayyanatan. Yang dimaksud berbuka menurut ahli hakikat adalah nanti ketika kita makan di surga, segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita saat masuk surga memakan, menikmati semua yang ada di dalamnya, itulah yang disebut dengan buka puasa. Karena tadi sebelumnya fi jami umrihi. Dan yang dimaksud dengan ru'yat adalah melihat Allah dengan pandangan yang terang. Sebagaimana di surat Al-Qiyamah ayat 22 kalau nggak salah ya.
wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang beriman berseri-seri wajahnya. Kenapa? Karena dia melihat Tuhannya, menatap Tuhannya. Lebih dalam lagi Syekh Abdul Qadir menuliskan, wa amma shaumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi an mahabbati ma siwallahi ta'ala wa imsakus sirri an mahabbati musyahadati ghairillahi kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi al insanu sirri wa nasirru wa sirru min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laysa lahu siwallahi ta'ala mahbubun wa marghubun wa matlubun fid dunya wa fil akhirah. Puasa hakikat itu mencegah hati dari mencintai selain Allah dan mencegah sir, getar rasa dari memusatkan perhatian kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Wasirru, nah apa yang dimaksud sir di sini? Min nurillahi ta'ala. Sir itu adalah cahaya Allah, yang apabila seseorang sudah diberikan cahaya Allah itu dalam kalbunya, tidak ada kecenderungan untuk berpaling kepada selain Allah. Tidak ada yang dicintai, dirindukan, diharapkan di dunia dan di akhirat selain Allah. Fa idza waqat fihi mahabbatu ghairillahi fasada sumul haqiqati. Apabila ada kecintaan selain Allah, maka batal puasa hakikatnya. Falahu qada'u shaumihi wa huwa ayyarji' ila Allah ta'ala wa liqa'i. Maka dia mengqada puasanya dengan bertobat kepada Allah dan menjumpainya. Wa jazaa'u hadza shaumi liqa'illahi ta'ala fil akhirah. Adapun balasan puasa di level ini adalah perjumpaan dengan Allah di akhirat. Tadi kan disebutkan ru'yatullah yaumal qiyamah. Jadi balasan puasa menurut para sufi yang disebut dalam hadis qudsi, ya, qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi, ya, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanah asyru amsalih ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla, kecuali puasa, kecuali saum. Amal anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali saum, puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, menurut tafsiran para sufi ini dihubungkan dengan hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau sebenarnya riwayat Imam Muslim, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua, saat berbuka puasa dan saat berjumpa dengan Tuhannya. Nah, wa ana ajzibih itu aku akan membalasnya. Balasan terbaik bagi orang berpuasa adalah liqa'i rabbi, perjumpaan dengan Tuhannya. Jadi kalau saat kita puasa, yang kepikiran oleh kita masih dominan kapan waktu berbuka puasa, kapan maghrib tiba, nah, masih jauh berarti levelnya, gitu ya. Belum ada kenikmatan menjalani menit demi menit dalam berpuasa itu. Itulah saat interaksi yang intens dengan Allah lewat puasa, lewat ibadah diam dalam keheningan itu, dan muncul kerinduan kepada Allah. Tetapi yang muncul masih berbuka puasa nanti beli ini beli itu, nah berarti belum sampai level puasanya. Karena wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan orang berpuasa yang sejati itu saat perjumpaan dengan Tuhannya, dan ini balasan terbaik bagi orang yang berpuasa. Maka spirit puasa itu kita tegaskan kembali dari siam menuju saum. Kita gabungkan keduanya, puasa syariat, puasa hakikat. Untuk puasa syariat kita pelajari fikih puasa, lalu aplikasikan. Insya Allah nggak susah, karena kita tinggal mempelajari syarat wajib puasa, gitu kan, lalu rukun puasa, sunnah puasa yang membatalkan puasa.
laksanakan itu, selesai, sah puasa kita secara fikih. Tapi yang berat adalah ketika dari siam menuju saum. Ya, selami tasawuf puasa, mujahadahkan dengan istiqomah. Butuh mujahadah. Ya, karena untuk menahan seluruh anggota badan kita, mata, telinga, mulut, ya, apalagi lebih dalam kata Syekh Abdul Qadir tadi, lintasan hati dan kecenderungan kolbu, itu nggak mudah, butuh mujahadah. Karena di sisi lain ada hawa nafsu kita yang pasti akan berontak. Ada orang yang mengejek kita, memantik emosi kita, pasti hawa nafsu mendorong kita untuk balas, gitu kan. Ada sesuatu yang membuat kita iri, gitu ya, selintas kepengen, pasti hawa nafsu memprovokasi agar muncul hasad, rasa tidak senang orang mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang, gitu. Kita dengar keburukan teman kita, pengennya terus dengerin. Nah, itu hawa nafsu selalu mendorong seperti itu. Maka lewat puasa sebetulnya kita dilatih untuk melawan hawa nafsu, muharabatul hawa, dengan menekan segala yang diinginkan hawa nafsu. Ingin makan tidak dikasih, ingin minum tidak dikasih, hubungan suami istri tidak dikasih. Itu sebetulnya melemahkan hawa nafsu. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hawa nafsu itu gambarannya seperti anjing yang menggonggong. Kalau kita terus ngasih makan, ngasih tulang, mungkin dia diam setelah kenyang, tapi dia akan menggonggong kembali. Caranya gimana? Jangan kasih makan. Nah, itulah hawa nafsu kita. Puasa itu benar-benar kita diajarkan untuk tidak melayani hawa nafsu. Siang hari nafsu dilemahkan, malam hari dia diberikan beban berat dengan macam-macam ibadah yang sangat besar pahalanya. Ada tarawih, ada nanti tahajud, ada tadarus Quran. Itu sebetulnya latihan spiritual untuk melemahkan dan menundukkan hawa nafsu kita. Maka di surat Al-Ankabut, Allah kemudian mengingatkan kita atau memotivasi kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang bermujahadah, di sini jahadu pakai fi'il madhi, ya, jahadu, berarti mujahadahnya sudah ajeg, istiqomah. Maka Allah akan sambut dengan lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan hidayah kepada mereka. Nah, di sini bentuknya fi'il mudhari, artinya petunjuk Allah itu akan terus diberikan sepanjang usia kita, karena sepanjang usia itulah kita akan terus menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Maka puasa itu melatih kita untuk bermujahadah, melawan hawa nafsu kita, menahan telinga, menahan mata. Kalau tidak ditahan, kam min so'imin atau rubba so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bernilai apa-apa, sah secara fikih tapi dia tidak memiliki nilai di sisi Allah, kecuali dia memperoleh lapar dan haus saja. Nah, jadi sebetulnya dalam berbagai hadis pun Nabi mengajarkan tentang puasa pada dimensi batinnya. Kita puasa nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi mulut kita nggak dijaga, telinga, mata nggak dijaga, puasanya sah nggak? Sah. Gugur kewajibannya menjalankan ibadah puasa, diterima keislamannya, rukun Islam yang keempatnya diterima, tetapi puasanya tidak pernah membentuk kepribadian manusia berpuasa. Oke. Maka pertanyaannya, bagaimana jalan menuju tasawuf puasa? 1922 ya, tadi Pak Agus bilang 1929 ya isanya ya, 7 menit lagi ya. Pada saya percepat aja ya.
Nanti lengkapnya dibaca di buku saya nih ya, kalau mau memperdalam. Insya Allah yang saya sampaikan ini semua saya tulis di buku ini. Ada 3 jalan yang kita tempuh untuk menuju tasawuf puasa. Pertama, menyelam ke dalam diri, menerungi hakikat diri ya. Puasa itu ibadah dalam hening, tidak kelihatan bentuknya. Itulah sebetulnya saat yang tepat untuk tafakkur, saat yang tepat untuk lebih mudah terhubung dengan Allah. Makanya di ujung puasa ada iktikaf. Bagi kita yang belum terbiasa hening dalam keramaian, ya udah nanti di ujung puasa sudah berhentilah sejenak. Iktikaf itu kan berhenti supaya bisa hening dengan Allah. Nah, itu puasa melatih seperti itu. Untuk bisa mendekat kepada Allah, maka kita harus mengosongkan diri kita. Yang pertama saya tulis ini puasa dan pulang kepada asal, lalu puasa dan kemusnahan diri. Mengosongkan diri, kita mendekat kepada Allah itu nggak bisa bawa keakuan kita, aku yang kaya, aku yang pintar, aku yang pejabat, aku yang terkenal, nggak bisa itu. Kita harus tanggalkan itu semua. Hanya Abdullah, identitas sejati kita itu Abdullah. Bahkan Nabi Muhammad saat akan Isra Mi'raj disebut dengan Allah Abdullah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi itu bukan bi rasulihi. Allah memperjalankan hambanya. Jadi hilangkan keakuan. Selama masih ada keakuan nggak bisa kita mendekat kepada Allah. Nah, puasa itu sebetulnya menyadarkan kita untuk itu. Ketika seluruh hawa nafsu kita dinegasikan sama sekali untuk bisa menghadap kepada Allah, dan kemudian akan sampai di memusnahkan, seolah memusnahkan diri kita karena eksistensi kita seolah tidak ada dan kalbu kita terpusat hanya kepada Allah. Di level inilah kita akan merasakan puasa dalam menit demi menitnya kedekatan dan kemesraan ruhani dengan Allah ya. Lalu puncaknya melangitnya ruhani kita dan mengabadi di sisi Zat yang maha baka maha kekal. Oke, terakhir, puasa di level inilah yang nanti berhak berlebaran secara hakikat. Nah, di buku ini saya tutup dengan lebaran syariat, lebaran hakikat. Lebaran syariat itu berbuka kembali. Ada yang udu audan idan itu kembali artinya. Lalu aftar iftar itu berbuka puasa. Arti asalnya memecah. Maka dalam bahasa Inggris sarapan itu breakfast gitu kan, memecah puasa. Karena setelah semalam nggak makan, pagi makan, maka breakfast, sarapan. Nah, demikian juga Idul Fitri dalam pengertian fikih. Setelah sebulan kita puasa, pagi nggak makan, maka hari ini kita makan. Nah, memecah puasa. Itulah Idul Fitri secara syariat. Jadi kalau kita puasanya secara fikih, ya lebarannya juga secara fikih saja. Hanya berhak berbuka, makan kembali setelah puasa sebulan penuh. Tapi secara tasawuf, Idul Fitri itu dimaknai dengan fatara yafturu fatron fitratan, yang artinya sifat pembawaan asal kejadian manusia, yang disebut dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Jadi Allah menciptakan manusia itu sesuai fitrah Allah, yang dengan itu manusia diciptakan. Fitrahnya apa? Membawa percikan sifat-sifat ketuhanan. Di surat Shad misalnya, fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi mir ruhi. Jadi aku tiupkan sebagian ruhku sehingga membawa percikan sifat-sifat ketuhanan. Itulah fitrah manusia pada asalnya. Jadi Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah asal kejadian manusia, yaitu cenderung kepada Tuhannya. Yang seperti itu hanya akan bisa dicapai dengan puasa di level tasawuf. Nggak mungkin puasa di level fikih akan mencapai fitrah asal kejadian manusia yang bersih, murni, cenderung dekat kepada Tuhannya.
Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Masih ada waktu berapa? 3-4 menit ya, jika ada yang ditanyakan, karena tadi dipesan untuk dibuka sesi pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan berarti ke pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa dalam sehat walafiat sehingga terpenuhi kami semua Ustaz. Ustaz, ada yang saya tanyakan pertama yaitu tentang jalan menuju tasawuf puasa. Salah satunya itu mengosongkan diri, menghilangkan ilah di hati kita kepada ada hanya Allah. Apakah jalan itu sama dengan jalan tasawuf sholat, tasawuf puasa, dan tasawuf lainnya dalam kata pengertian yang pertama? Yang kedua, Allah berikan syirik ke dalam hati kita, atau Allah sudah sediakan syirik di dalam hati kita? Mohon maaf saya kalau dikoreksi kalau salah-salah. Di dalam kitab Syirik Asal dijelaskan bahwa di dalam hati kita, di dalam diri kita ini sudah disediakan oleh Allah, yaitu 4 lapis hati, kuat, dan syirik di sana. Nah, tinggal kita bagaimana bisa membuka hijab di masing-masing lapis itu. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana bisa cara bisa kita syirik ini bisa bersinar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya tanyakan terkait dengan iftar, berbuka puasa itu, apakah itu berlaku untuk puasa fikih atau hanya tasawuf saja? Yang keempat adalah antara tasawuf atau hakikat, apakah itu sama atau digabungkan atau bagaimana saja? Karena kalau dilihat dari ilmunya beda ya. Kalau ilmu tasawuf tujuannya hati ya. Kalau untuk rohani itu tahap ini bagaimana menjelaskan ini satu kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 ya, mudah-mudahan saya ingat nih, saya elaborasi ya. Pertama, jalan menuju tasawuf puasa ya. Yang kedua adalah mengosongkan diri ya. Apakah ini juga berlaku untuk ibadah yang lainnya? Secara umum iya, karena kita tidak mungkin menghadap kepada Allah dengan sholat kita, puasa kita, ya, zakat kita, lalu kita berharap dengan itu semua kita memperoleh kedekatan dengan Allah. Enggak, karena Allah enggak butuh itu semua. Allah tetaplah Allah yang maha agung meski seluruh hambanya durhaka gitu. Maka dengan apa kita bisa mendekat kepada Allah? Dengan kekosongan diri kita, diri kita yang lemah, diri kita yang tidak berdaya, diri kita yang penuh dosa ya. Diri kita yang abdun itu, hamba Allah. Dengan itulah kita menghadap ya. Itulah yang akan kemudian Allah menyambut kita. Dan yang dalam tasawuf kemudian ya macam-macam istilahnya ya, Allah mengisi kekosongan diri kita itu, diri kita yang sudah kosong ini seperti gelas ini dengan cahayanya ya. Kalau Suhrawardi isyraq, pancaran gitu. Kalau Al-Halaj hulul gitu ya, seperti itu. Kalau Rabi Al-Adawiyah mahabbatullah. Nah, dengan kekosongan diri itu Allah akan mengisi kalbu kita dengan cahayanya. Nah itu. Kemudian yang kedua tentang sir ya. Apakah Allah berikan atau sebenarnya sudah ada gitu. Di surat Shad dan surat Sajdah misalnya Allah menyebut tentang asal mula kejadian kita itu seperti apa. Nah, di situ disebutkan fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi mir ruhi. Apabila telah sempurna kejadian Adam itu, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Nanti perintahnya faqa'u lahu sajidin, sujudlah kalian semua kepada Adam. Kenapa malaikat dan jin disuruh sujud? Karena sudah ada sir di situ ya, min nurillah itu.
Allah sudah meniupkan ruhnya, sebagian ruhnya ke dalam Adam, maka Adam itu menjadi bernilai. Sebelumnya ketika disebut bashar min tin, nggak ada perintah sujud gitu, karena bashar manusia itu nggak ada nilainya. Ini fisik kita ini nggak ada nilainya. Yang bernilai adalah ketika sudah Allah tiupkan ruh, dan ruh itu yang menghidupkan identitas diri kita menjadi hamba Allah gitu. Nah, itu sifatnya potensi, bisa menguat, bisa meredup, bahkan mungkin sebagian kecil orang tertutup, terkunci, nggak bisa menerima cahaya Allah lagi, dan bahkan yang ada itu kemudian redup, hilang. Itu yang orang kafir, yang disebut dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, ditutup rapat oleh Allah. Nah, jadi itu potensi. Potensi ini kemudian dikuatkan dengan tarbiyah, dengan tazkiyah, dengan tasfiyah, sehingga semakin bersinar. Nah, dengan mujahadah itu Allah semakin memberikan cahayanya, maka semakin kuat sinarnya dan menerangi seluruh diri kehidupan kita gitu. Nah, selanjutnya tentang tasawuf, kemudian hakikat ini bagaimana gitu ya. Jadi tasawuf itu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana mendidik kolbu kita. Lalu dalam prosesnya untuk sampai kepada Allah, istilahnya wusul ilallah, ada 4 tahapan tingkatan: syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, agar lebih mudah saya membagi 2 saja dalam pembahasan ini, syariat dan hakikat. Jadi yang harus dilakukan pertama kali memang syariatnya dulu, harus benar dulu syariatnya. Nggak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa paham syariatnya. Sholatnya ngaco gitu ya, puasanya nggak sesuai fikih gitu, nggak bisa. Syariatnya harus benar dulu, lalu naik ke tahapan thariqat. Metodenya gimana? Di situ para ulama mengajarkan tentang zikir. Kenapa zikir itu la ilaha illallah, ngangkat ke atas, geser ke kanan, hunjamkan ke kolbu, itu ada maknanya. Kita aja yang nggak ngerti kenapa orang zikir gini kan, karena nggak ngerti, nggak belajar. Itu metode berdasarkan pengalaman para sufi besar seperti Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, bahwa itu penafian lalu isbat, hunjamkan ke dalam kolbu agar nama Allah itu menerangi kolbu. Nah, itu thariqat. Nanti sampai kepada hakikat, itulah kita mulai memahami aspek batin dalam setiap beribadah. Kita akan diberikan pemahaman oleh Allah, dimensi-dimensi batin dalam setiap beribadah, sehingga kita menikmati setiap ibadah. Nah, kita introspeksi saja nih, baca Quran, menikmati nggak? Atau pengen cepat-cepat selesai, target one day one juz, tapi nggak ada rasa itu one day one juznya itu, ngejar target aja. Ramadan hatam 30 juz tapi nggak ada rasa, ya baru di aspek syariat, tapi udah bagus walaupun baru di level syariat, belum nyampe hakikat. Kalau sudah sampai hakikat, dia akan seolah-olah menikmati dia sedang berdialog dengan Allah, dan itu memang nggak bisa direkayasa, Allah yang memberikan itu. Nanti terakhir ma'rifat, itulah puncak pengenalan kita kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, fala yamilu min ghairillah, tidak akan berpaling dari Allah. Laisalahu mahbubun, laisalahu siwallahi mahbubun wa marghubun matlubun fid dunya wal akhirah. Enggak ada yang dicintai, diharapkan, dituju selain Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang sudah sampai di level ma'rifat. Ketika pengenalan kepada Allah betul-betul sudah dibuka hijabnya, sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Sudah di level itu, ya seperti disampaikan itu, tidak ada yang cintai, dirindukan, diharapkan selain Allah. Nah, untuk mencapai itu semua dibahaslah dalam disiplin ilmu tasawuf namanya, termasuk ibadah puasa kita, supaya bernilai lebih dalam, tidak sekedar fikih tapi juga aspek tasawufnya, agar kita betul-betul merasakan kenikmatan dalam beribadah puasa. Waduh, baru 5 hari, 25 hari lagi nih Ramadan, nggak menikmati itu. Jadi kita cuma menggugurkan kewajiban, ngitungin hari, waduh masih 20 hari. Itu anak-anak begitu ya. Kalau kita masih seperti itu, berarti puasanya masih di level
fikih, Allah belum mengasih itu kenikmatan dalam puasa ke dalam kalbu kita. Demikian, Allah alam bisawab. Mari masih ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup Ustaz? Baik. Baik, demikian bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tentu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua, sehingga Allah berkenan menaikkan level puasa kita dari siam menuju saum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kaful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.